tahun 2020 tentang penerapan pengelolaan keuangan daerah, DPD memiliki tugas antara lain menyusun dan membahas rancangan KUA, rancangan PPAS, rancangan APBD, serta melakukan verifikasi terhadap RKA, SKPD, dan rancangan DPA, SKPD. Tugas tersebut bukanlah tugas yang ringan. Kualitas dokumen yang dihasilkan akan sangat menentukan arah pembangunan daerah, efektivitas pelayanan publik, serta keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, forum diskusi menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, serta meningkatkan kapasitas teknis seluruh anggota DPD dalam menghadapi berbagai dinamika penyusunan dokumen penanggulangan daerah semakin kompleks. Hadirin dan berbahagia, saat ini pemerintah di seluruh Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebutuhan efisiensi belanja, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dasar kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap program kualitas nasional harus diakomodasi dalam proses pengembangan yang berkembang. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong penerapan prinsip bagi walau program penguatan belanja yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kualitas belanja daerah agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap seluruh peserta yang ini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan dokumen perencanaan dan penanganan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, saya juga menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekedar memiliki kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan kabupaten daerah. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dianggarkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perangkat daerah harus terus berkembang agar proses penyusunan anggaran berjalan secara efektif dan menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang sehat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Sekali lagi, saya berharap melalui kegiatan FGD ini dapat membangun kesamaan persepsi dan pemahaman yang kuat di antara seluruh anggota DPD, sehingga mampu menghasilkan dokumen KUHP yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab. Akhirnya, dengan memohon berkah kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa, forum diskusi FGD dengan KUA PKS dan rancangan APBD tahun 2026 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Atas perhatian dan dukungan dari sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sati 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 Om. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin untuk seluruh tamu undangan berada di sisi kanan dan kiri. Kami bersebar untuk dapat menuju di belakang pimpinan, berdiri di belakang pimpinan, dan mohon izin untuk Pak Bupati untuk dapat duduk di tempat.
Recording in progress. Bisa dong, Mas. Terus. Baik, mohon izin Bapak Ibu, akan saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin dengan gaya semangat Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, selesai. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namaste. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 3, Bapak Kepala Badan BKHD,
serta Bapak Ibu kepala daerah yang mewakili serta seluruh anggota tim negara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Bapak Ibu narasumber yang telah bergabung dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh penguatan dan arahan langsung dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina teknis pengelolaan keuangan daerah. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait arah kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dan APBD tahun anggaran 2027, strategi pengelolaan ruang fiskal daerah, pemenuhan mandatory spending, serta berbagai langkah mitigasi dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Selanjutnya kita memasuki acara inti penyampaian materi oleh narasumber kepada Bapak Dr. Andes Roy John Salamoni, analisis keuangan pusat dan daerah Ahmadiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Moderator, terima kasih Bu Moderator. Suara saya bisa didengar Ibu, izin? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih Bu. Pak Asisten yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, Pak Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kutai Barat yang kami cintai, hormati dan banggakan, teman-teman di bidang anggaran, teman semuanya di DPKAD Kabupaten Kutai Barat, Pak Kepala Badan Bapenda yang mungkin juga hadir bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini, Pak Sekda walaupun mungkin tidak sempat hadir tapi diwakili oleh Pak Asisten. Salam hormat kepada beliau, juga kepada Pak Bupati, Pak Inspektur, seluruh perangkat daerah yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Bu Maya dan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Pak Kaban, izin saya punya satu saja halaman slide. Kalau berkenan, saya izin minta dibagi kesempatan untuk share screen dari sini. Jadi saya boleh share screen dari sini, boleh Pak Kaban izin? Ya, silakan Pak. Udah boleh ya Pak? Sebentar ya Bu ya. Coba. Pak, izin Pak Kaban, apakah slide-nya bisa terlihat? Baik, ya, Bapak Ibu, saya di sini saja, Pak Asisten Pak Kaban. Saya izin melaporkan pada Pak Kaban, sebenarnya sebelum Zoom meeting ini, beberapa waktu yang lalu, Ibu Kepala Bidang dan tim dari anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah datang dan berkonsultasi dengan kami, Pak, tentang arah perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat di tahun 2026. Sebelum ke slide ini, Pak Asisten, izin, Pak Kaban, Pak Inspektur, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada pemerintah Kabupaten Kutai Barat bahwa persiapan untuk perubahan APBD 2026 sudah dimulai jauh hari, Pak. Kenapa saya harus memberi apresiasi? Karena kalau Bapak Ibu sudah bersiap untuk perubahan APBD, itu artinya bahwa RKPD perubahan tahun 2026 Bapak Ibu juga sudah selesai. Kurang lebih demikian ya Pak Kepala Badan Bapeda. Dan kalau benar sudah selesai, berarti sekarang dalam tahap evaluasi mungkin dari pemerintah provinsi. Sesudah itu akan ada penetapan, lalu kita masuk pada perubahan APBD 2026. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita memang di tahun 2026 ini untuk dua hal. Yang pertama, kita menjaga visi misi kepala daerah, terjemahkan dalam tiap-tiap kegiatan perangkat daerah yang ada di range perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menjaga amanat pemerintah pusat dalam hal ini champion 8 program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden
Uh, kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa di tahun 2026 ada banyak kondisi keuangan maupun kondisi perencanaan yang cukup dinamis yang membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian di tingkat perencanaan maupun di tingkat anggaran. Oleh karena itu lebih daripada rasa hormat dan respek kami kepada Kabupaten Kutai Barat, kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sampai dengan hari ini masuk dalam tahap fasilitasi RKPD perubahan, kemudian akan menuju ke APBD perubahan, juga sudah menampung program-program unggulan dari 8 program unggulan Presiden dan Wakil Presiden itu, Bapak Ibu, baik untuk makan gizi gratis, koperasi desa merah putih, kemudian sekolah rakyat, dan seterusnya. Itu yang pertama, Pak Kaban, Pak Asisten Izin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya ke slide ini. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, di bagian kanan tentang perubahan APBD, saya mengutip dari pasal 317 Undang-Undang 23 tahun 2014, ayat 1 disebut, Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Nah, izin Pak Kaban, Bapak Ibu, saya dan Bu Maya serta teman-teman di sini percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu memulai di tahun 2026 dengan start lebih awal, berarti di tataran dokumen pun ini sudah selesai. Jadi kebiasaan, bukan kebiasaan, tren gitu ya Bapak Ibu ya. Tren kita dalam pembahasan perubahan APBD ini sering kali Bapak Ibu, syukur alhamdulillah puji Tuhan ya tidak terjadi di Kutai Barat mungkin, dokumen yang disampaikan kepada DPRD itu sering kali dua hal, kurang lengkap gitu ya, ada saja yang kurang lengkap dari dokumen itu, yang kedua tergesa-gesa, selalu terburu-buru gitu ya. Sehingga keluhan dari teman-teman di DPRD itu, Pak boleh nggak ya jadwal dan penetapan perubahan APBD, penyusunan dokumennya itu kita sesuai aja dengan ketentuan regulasi. Jangan tiba-tiba sudah sampai pada penjadwalan untuk masuk ke KUHP-PAS, baru disampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD, rancangan perda tentang RKPD, dan seterusnya. Ini tentu saja amanat, Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu secara dokumen harusnya kita siap ya untuk sebelum masuk pada pembahasan perubahan APBD. Di ayat 2 disebut, Bapak Ibu, pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya, Bu Mai, dan teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selalu bilang, begitu tanggal 30 September, pemerintah daerah tidak mengajukan rancangan perda perubahan, itu artinya, Bapak Ibu izin, Pak Asisten, Pak Kaban, Pemda tidak melakukan perubahan APBD. Karena batas akhirnya di situ. Ini undang-undang sudah menyampaikan pada kita. Bagaimana kalau tidak melakukan perubahan APBD? Ya berarti kita menggunakan APBD ini. Mekanisme pergeseran akan tetap ada, tetapi sebagaimana Bapak Ibu lihat di bagian slide sebelah kiri tentang pergeseran anggaran itu, tentu saja kondisinya harus darurat dan mendesak. Artinya kalau tidak perubahan APBD, berarti konteks pergeseran adalah konteks darurat dan mendesak. Itu amanat dari ayat 2. Di ayat 3 disebut pada kita, Bapak Ibu, apabila DPRD sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran. Di ayat 4 itu disebut penetapan rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Jadi ini salah satu syarat teknis, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada perda perubahan. Perda pertanggungjawaban harus sudah selesai. Jadi ini amanatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di PP 12 2019 disebut di dalam pasal 161,
bahwa laporan realisasi semester pertama itulah yang menjadi dasar untuk perubahan APBD tahun berkenaan. Jadi prognosis di tanggal 30 Juni nanti Bapak Ibu, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perubahan APBD selain yang disebut tadi di pasal 317 ayat 4 Perda Pertanggungjawaban, kemudian di pasal yang lain Bapak Ibu tentang RKPD di Permendag 86 2017. Jadi itu syarat-syarat umum Pak Asisten izin Pak Kaban. Nah, di dalam perubahan APBD saya selalu mengingat beberapa hal. Bapak Ibu. Yang pertama, tidak boleh lagi ada perubahan angka TPP di APBD perubahan. Karena pasal 58 ayat 1 menyebutkan pada kita bahwa angka TPP itu disampaikan di APBD, bukan APBD perubahan. Oleh karena itu, perubahan dan penyesuaian TPP di tahun berkenan itu tidak diperbolehkan di perubahan. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kegiatan tahun jamak, kami tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk melakukan postingan kegiatan tahun jamak di APBD perubahan. Karena amanat PP 12 2019 pun sama, bahwa persetujuan terhadap kerangka kegiatan tahun jamak itu disampaikan di dalam dokumen KUA dan PPAS Induk. Sama yang terakhir, yaitu penyertaan modal. Kami meminta penyertaan modal jika ada perubahan, masuknya pada APBD Induk, bukan APBD perubahan. Selain daripada itu, secara umum Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, kalau menurut Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan skala besar di bidang infrastruktur dan sebagainya, mohon Bapak Ibu melihat batasan waktu, karena kita September tanggal 30 kesepakatan bersama, mungkin dievaluasi dan sebagainya Oktober baru keluar, Perda mungkin ya berakhir, bahkan kalau meluncur bisa sampai di November awal. Kami selalu minta dari Bapak Ibu supaya memperhatikan kegiatan-kegiatan berskala besar yang menyerap uang yang cukup banyak supaya diperhatikan. Selain itu ada hal teknis lainnya yang mungkin mohon izin Pak Asisten, Pak Kaban akan disampaikan oleh Bumaya khusus tentang perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat. Karena Bumaya nanti izin Pak Asisten, Pak Kaban akan menyampaikan data yang real untuk Kabupaten Kutai Barat. Saya cukupkan sekian untuk sementara, Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ada Bu Mai, kalau berkenan bisa langsung. Izin Pak. Baik, kepada Ibu Maya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih izin Pak Roy menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roy. Yang terhormat Pak Asisten, kemudian Bu Kaban dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersedia hadir untuk event kita di FGD Kutai Barat terkait dengan APBD perubahan 2026 dan juga 2027 tentunya. Mohon izin saya bisa share screen kah? Oke. Saya coba melihat dulu ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen, mungkin nanti menjadi pertanyaan nih bagi kami. Izin Bapak Ibu terdengar dan terlihatkah di layar? Izin suara saya terdengar? Ya, Bu, bisa tolong dibesarkan. Siap. Baik, saya akan mencoba melihat karena untuk postur APBD daripada Kutai Barat saya sudah coba lihat ya Bapak Ibu ya. Saya coba di sini share. Ini saya dapat dari Kutai Barat ya. Saya coba share untuk 2026. 2026 di mana di sini
pendapatan daerah kita di angka 2,9 dengan realisasi baru di angka 1. Jadi untuk pendapatan kita masih sedikit ya. Ini udah bulan Juni. Baru 35,36%, di mana PAD sendiri di angka 247 ini baru terrealisasi di angka 53, berarti baru 21,69%. Kemudian khususnya 21,69% dari posisi pajak daerah memang 26%, tapi dari sisi nanti kita akan lihat posisi untuk ya dari retribusi 1,92%. Kemudian kita akan lihat untuk transfer ke daerah. Kita akan lihat di sini sedikit Bapak Ibu, mungkin nanti bisa disampaikan ya, diklarifikasi bahwa di sini saya lihat ada jasa giro pada kas di bendahara yang semula memang tidak ada nih dianggarkan ya. Tapi ternyata ini ada terrealisasi 17 juta. Nanti mohon klarifikasinya. Kemudian kita akan lihat transfer ke daerah. Walaupun kita enggak. Baik, sebentar Bapak Ibu. Transfer itu 2T, 2,6T dengan realisasi baru 995 M atau 36,99%, di mana transfer pusat dari 2,1. Oke, berarti pendapatan transfer 2,6, 2,1 itu dari pusat. 2,1 itu yang pusat, transfer pemerintah pusat 2,1 T itu baru terrealisasi 836 M atau 38,25%. Masih sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat terhadap izin transfer antar daerah itu 506 M, ternyata terrealisasi 159 atau 31%. Oke. Lelang PD yang sah di angka 28 M terrealisasi 242, 0,97%. Oke. Untuk sesi pendapatan di 2026. Ini data realisasi di Juni saya minta. Jadi melihat daripada data LRA kita di baik itu dari pendapat dari PAD, kemudian TKD, ke PAD, kemudian transfer pusat di mana di dalamnya ada transfer pemerintah pusat yang TKD tadi dan ada transfer antar daerah. Kemudian lelang PD yang sah. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi prognosis pendapatan, apakah prognosis pendapatannya terlalu tinggi nih? Karena realisasi kita masih dianggap baru di posisi belum ada 50% di bulan Juni ini, bahkan hanya dikasih kisaran 30 sekian persen. Ya, jadi nanti mohon klarifikasinya karena di amanat daripada Permendagri Pedoman Penyusunan APBD itu tersampaikan bahwa prognosis pendapatan kita akan melihat realisasi 3 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Realisasi 3 tahun sebelumnya. Nah, kalau melihat daripada LRA kita per 14 Juni ini didapat bahwa apakah memang terrealisasi? Karena untuk PAD sendiri izin tadi kita lihat untuk posisi PAD di 2000 untuk PAD di 2025 sebenarnya max 277 realisasinya. Nah, ini di 2026 justru dia turun PAD-nya 247, tapi realisasi kenapa baru sedikit sekali, baru di angka 53 M. Secara ini sudah bulan Juni baru 21 ya, Bapak Ibu, izin Pak Asisten dan Mukaba. Kemudian kita lanjut ke posisi belanja. Kita akan lihat posisi belanja, di mana di sini kita akan melihat posisinya. Nah, posisi belanja, kita punya belanja di angka 3,5 M. Mohon maaf, 3,5 T di 2026. Sedangkan realisasi baru di angka 679 M, di mana 18,95%. Realisasi ini 679 itu belanja operasi yang besar Bapak Ibu.
belanja operasi 565. Oke lah, belanja operasi itu di situ ada belanja pegawai. 565%, 24%. Jadi ini sisanya ya, sisanya itu untuk belanja belanja modal, belanja transfer, di situ BTT itu masih sedikit. Kita kan lihat realisasi daripada belanja modal karena di sini dari 2,3 T untuk belanja belanja operasional itu 569,65 M yang terrealisasi baru 24. Kemudian belanja pegawai 1 T itu 376. Nah, kemarin juga kita meminta data untuk pencairan gaji 13 dan 14 THR. Nah, apakah sudah terbayarkan untuk 13 sendiri? Bagaimana untuk THR? Kemudian kita akan lihat di sini, saya agak miss tadi ya. Mohon izin Bapak Ibu. Saya agak bingung ini tunjangan keluarga ASN, baik ASN maupun DPRD dan kepala daerah. Kenapa nol ya Bapak Ibu? Tidak dianggarkan. Di sini terlihat tunjangan keluarga ASN ini nol nih. Ya, agak agak bingung juga, nanti saya mau juga klarifikasi. Tunjangan keluarga ASN itu kosong, tunjangan jabatan ASN kosong, kemudian tunjangan fungsional, tunjangan beras, semua kosong. Bahkan JK, jaminan kesehatan, jaminan JKK, JKM pun tidak dianggarkan. Padahal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan tersampaikan dalam pedoman penyusunan APBD Permendagri 14 2025 itu harus teranggarkan Bapak Ibu. Kalau TPP teranggarkan ini. TPP kita di angka 550,3 M dengan realisasi 177. Sudah 32%. Walaupun belum 50% ya Bapak Ibu. Tapi tunjangan tadi itu tidak ada. Begitu juga dengan posisi untuk untuk DPRD. Oke, DPRD ini teranggarkan semuanya gaji tunjangan. Tapi begitu masuk kita ke konteks ini uang representasi juga tidak dianggarkan. Harusnya dianggarkan ini. Kemudian kita akan lihat, tunjangan nih, tunjangan keluarga DPRD tidak ada juga, ya. Ini uang paket, kemudian tunjangan jabatan, alat kelengkapan ini tidak dianggarkan nih. Tunjangan reses, TKI, ini sih agak bingung nih. Ini data LRA yang di-share ke kami ini apa memang suatu tunjangan perumahan? Masa tidak ada ya? Kayaknya ini data LRA-nya gimana nih? Ya, begitu juga dengan kepala daerah. Kepala daerah juga tidak ada. Kosong nih. Gaji justru untuk jaminan JKN, JKK, JKM ada, tapi gaji pokoknya hilang semua nih. Ya, mohon izin tidak dianggarkan. Kalau belum direalisasikan oke lah, tapi ini memang tidak dianggarkan nih. Data LRA 2002 di 14 Juni. Oke. Nah, kita lanjut ke belanja barang jasa juga 1,1 T. Ini baru terrealisasi 180, baru 15%. Ya. Kita akan lihat di sini barang yang diserahkan pada masyarakat baru oke, 153 M. Ini terrealisasi 1 M, baru 0,67. Kita akan lihat belanja hibah. Ya, untuk belanja hibah kita akan lihat di angka ini apa benar nih kita tidak punya jasa kantor karena nol semua nih, tidak dianggarkan. Ya, kemudian ini kayaknya LRA-nya belum apa salah share ke saya atau gimana nih kok nol semua tuh, masa air listrik telepon juga tidak ada, medical check up harus dianggarkan ya Bapak Ibu. Kemudian iuran jaminan nih, izin datanya kurang lengkap ini padahal LRA ya Bapak Ibu. Kita akan lihat posisi belanja hibah. Hibah ada datanya 48 M, terrealisasi 7 M. Ya, untuk hibah partai politik belum terrealisasikan, kemudian bansos belum realisasi di angka 28 M.
Belanja modal baru 1% Bapak Ibu. Dari 925 baru 925 M baru 9 M. Baru 1%. Oke, kita akan lihat posisi. Bentar. Untuk BTT oke. Belanja transfer 30% ya. Bagi hasil ya. Oke, para desa 339 ada bagi hasil para desa dan juga bantuan keuangan 30% juga. Oke, baik. Ada pembiayaan 617 1,8. Oke, kayaknya silpa kita banyak nih. Berlebih silpa kita. Baik, untuk data LRA kita. Saya akan coba untuk Jin. Baik. Sekarang saya coba untuk struktur kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah tersampaikan terkait dengan LRA kita. Yang pertama yang ingin tersampaikan daripada tadi LRA 2026 per tanggal 14 Juni ada beberapa hal mungkin nanti tolong diklarifikasi terkait belanja-belanja yang tidak teranggarkan. Khususnya untuk terkait dengan tunjangan, baik itu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan jaminan kesehatan juga. Jaminan kesehatan JKK JKM untuk ASN, kepala daerah teranggarkan untuk DPRD juga ya, termasuk di DPRD itu tidak terlihat terkait dengan tunjangan reses, TKI, kemudian perumahan dan transportasi. Kemudian yang perlu kami tekankan di sini bahwa ini sudah memasuki eh, minggu terakhir, ibarat katanya bulan terakhir lah untuk dasar daripada penyusunan PAPBD. Karena pasal 161 PP 12 2019 dasar penyusunan APBD adalah realisasi semester pertama, ya kan, di bulan Juni ini. Maka ketika bulan Juni sudah selesai, maka pemerintah daerah Kutai Barat dapat menyusun daripada RKPD perubahan kalau memang kita ingin melakukan perubahan APBD. Pastinya kalau melihat daripada silpa kita, pastinya pemerintah daerah Kutai Barat akan melakukan perubahan APBD. Ya Bapak Ibu, maka dimulai di bulan Juli untuk RKPD perubahan, kemudian KUAPPS perubahan, dan Ranperda perubahan. Perlu kami tekankan kembali bahwa posisi untuk RKPD, untuk di perubahan APBD, tekankan kembali daripada prognosis pendapatan kita, melihat tadi realisasi ya, realisasinya di 2026 masih 30 sekian persen. Tapi memang melihat daripada realisasi 2025 kita tinggi nih. Justru PAD itu turun dari yang dianggarkan di 2025. Nah, ini harus gerak cepat nih untuk realisasi. Kemudian yang selanjutnya ya, pasti akan menjadi pembahasan pada saat difasilitasi dengan teman-teman Kementerian Keuangan untuk APBD Kabupaten Kota sesuai dengan Permendagri 9 2021. Untuk posisi TKD sendiri tadi masih kecil ya, masih 20%-an. Itu juga harus digarisbawahi. Kemudian selanjutnya perlu kami tekankan untuk posisi daripada kita akan lihat ya. Saya akan share screen kembali untuk posisi baik, saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu, kita akan lihat di sini. Oke. Oke, kita akan lihat ya. Di sini nih tadi terlihat ya pendapatan kita di angka 2,9 dengan belanja di angka 3,5.
Ya, pastinya defisit, tapi tidak kita tertutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar 556 M. Kemudian pengeluaran pembiayaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan kita hanya 5 M untuk penyertaan modal. Yang perlu kami pastikan bahwa penyertaan modal harus digarisbawahi. Kalau dia memang baru penyertaan modal, maka perda penyertaan modal itu ditetapkan sebelum persetujuan bersama Ranperda APBD. Ya, sebelum persetujuan bersama Ranperda APBD. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di sisi dari Kutai Barat, ini kalau nggak salah akan melakukan pergeseran ketiga. Ini posisi pergeseran kedua. Pergeseran kedua itu ada yang berubah pastinya. Di sini dari pendapatan di angka 2,9 tetap 3,5, di mana PAD sendiri 247. Ya. Transfer 2,6. Kemudian ada lain-lain PD yang sah 28 M. Oke. Dengan belanja operasinya naik dari 2,2 T menjadi 2,22 T menjadi 2,24 T. Sedangkan belanja modal naik juga dari 923 menjadi 1 T. Nah, apakah di belanja modal tadi baru 1% loh Bapak Ibu? 1% realisasinya di Juni. Nah, bagaimana ini dengan penyelesaiannya? Belanja modal malah justru naik dari 923 M menjadi 1 T. Ini riskan sekali ya, karena di dalam pedoman penyusunan APBD tersampaikan dan pastinya pada saat evaluasi untuk APBD perubahan itu sisa waktunya tidak lama Bapak Ibu. Maka tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan fisik yang memang tidak selesai di 1 tahun anggaran. Kecuali kita tidak selesai 1 tahun anggaran, tapi kegiatan itu adalah multi-years. Itu lain cerita. Kemudian, nah ini tadi BTT dari 31 M turun menjadi 8,8 M. Dan belanja transfer juga turun dari 339 M menjadi 331. Baik, kita ada silpa dari 556, ternyata silpa kita 620 M. Oke, ada penerimaan kembali pemberian pinjaman 2 M. Kemudian selanjutnya kita mandatory spending. Dari sisi pendidikan itu di angka 20,15%. Posisi 20,15% ini pada saat APBD, penetapan APBD tidak sekian kayaknya, karena ini dilakukan di konteks pergeseran ya, kalau tidak kan pergeseran kedua. Ini sehingga ini memenuhi 20,15%. Yang perlu kita ketahui bersama ketika anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% tidak terpenuhi, maka dia akan kena sanksi penundaan atau pemotongan dana transfer umum. Selanjutnya untuk infrastruktur ini sudah memenuhi ya. Kalau kemarin saya lihat di angka 40 sekian sih, tapi ini udah naik lagi bahkan 69,51%. Ya, sudah memenuhi. Ini data adalah data anggaran. Tapi begitu kita lihat realisasi, belanja modal kita itu baru di angka 1%. Ya, ini juga harus menjadi perhatian nih bagi teman-teman pemerintah daerah dari Kutai Barat, karena kalau data infrastruktur PMPAD 69% bagus sekali nih. Undang-Undang 1 HKPD itu bicara bahwa infrastruktur pelayanan publik khususnya itu minimal paling rendah itu 40%. Ini sudah memenuhi mandatory spending. Kemudian belanja pegawai itu 28%. Alhamdulillah memenuhi juga Undang-Undang 1 HKPD karena maksimal 30%. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk belanja pegawai sesuai dengan PMK 24 pasal 24 itu ditegaskan bahwa PMK 24 tahun 2024 pasal 26 itu ditegaskan bahwa pemberlakuan sanksi penundaan atau pemotongan DTU terhadap belanja pegawai maksimal melebihi 30% itu akan diberlakukan di 2028. Masih ada ya Bapak Ibu. Bahkan infonya akan ada relaksasi, walaupun belum tahu nih. Akan ada relaksasi di 2002 sampai dengan 2030. Tapi kita tetap sementara ini existing berpegang kepada PMK 24 tahun 2024 bahwa penundaan itu akan diberlakukan nanti di 2000 setelah 2028. Kemudian ada alokasi dana desa di angka 149 M atau 10% ya memenuhi. Kemudian kita akan lihat ini kasda kita di angka 1,6 T, ada belut 17 M, kemudian JKN. Di sini ada JKN kok
Ya, 120 M, ada bond, ada bos di angka 50 M, kemudian BOK 4,1 T, 4,1 M, bos P di angka 6,7. Oke, DAU kita di angka 1,4 T, ada DBHDR ya, 61 M, kemudian dana subsidi provinsi. Oke, subsidi provinsi ini maksudnya apakah bantuan keuangan Bapak Ibu? Mohon izin ya. Kemudian ada DAK fisik di angka 3,7 M, DAK non fisik 8,5 M. Ada DID, insentif fiskal D. Oke, insentif daerah 23 M. Oke, DID sama insentif fiskal ini sama Bapak Ibu. Apa yang membedakan nih? Kok dibedakan? 1,2 ada guru, oke. DAU yang ditentukan penggunaannya 4,3 M. Oke, baik. Kemudian kita punya silpa tadi yang tersampaikan ya 115 yang Irmak 115, silpan non Irmak kita justru besar nih, 916. Ini datanya salah ya Bapak Ibu ya. Ini non Irmak di sini kita lihat 556. Kenapa di sini 916 ya? Oke, nanti klarifikasi. Baik. Untuk data Austro APBD dari Kutai Barat. Baik. Saya akan coba untuk share screen. Selanjutnya kita akan mencoba lihat ya Bapak Ibu. Secara gambaran umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan APBD, baik APBD murni maupun APBD perubahan. Kalau tadi APBD perubahan itu sudah tersampaikan ya, baik dari sisi postur APBD kita dan juga dari sisi LRA kita. Yang perlu kami sampaikan di sini, untuk jadwal dan tahapan di 2027 tetap sama Bapak Ibu, tidak berubah. Jadwal dan tahapan APBD kita, maka untuk di 2027 masih tetap minggu kedua bulan Juli tersampaikan terkait dengan rancangan KUHPPS oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Dan perlu kita ketahui minggu kedua bulan Juli posisi Bapak Ibu akan melakukan perubahan RKPD tentunya. Nah ini semua berjalan paralel. Tidak ada ketika mau melakukan pembahasan APBD tidak diperkenankan pembahasan APBD murni dilakukan setelah APBD perubahan. Karena jadwal dan tahapan itu sudah tersampaikan semua dan teman-teman KPK BPK juga tahu ya Bapak Ibu bahwa sudah tersampaikan itu untuk era APBD perubahan itu diketuk di 30 September dengan dasar adalah realisasi. Ketika bicara APBD perubahan, maka didahului oleh Ranperda APBD untuk pertanggungjawaban. Nah, untuk pertanggungjawaban. Jadi ketika pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama, ya kan? Maka 1 bulan setelah penyampaian itu tidak ada, maka Ranperda tadi berubah menjadi Ranperkada. Ya, Bapak Ibu merubahnya menjadi Ranperkada dan tetap dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi. Di situ juga akan berlanjut dengan Ranperda perubahan. Ranperda perubahan, kemudian akan berlangsung pula untuk RAPBD murni. Ranperda perubahan itu Bapak Ibu lihat kembali, sebagaimana tadi kita sampaikan, ya kan? Dilihat kembali bagaimana dengan realisasi. Kita masuk ke APBD murni 2027. Di APBD murni masih tetap sama. Minggu kedua bulan Juli adalah penyampaian penyampaian rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama di minggu kedua Agustus. Minggu kedua Agustus tidak ada kesepakatan terhadap rancangan PPAS, maka diberikan dispensasi sampai minggu ke-4 Agustus. Setelah minggu ke-4 Agustus tidak ada tercapai kesepakatan juga, maka Kepala Daerah menyampaikan Ranperda APBD berpedoman kepada rancangan KUA PPS dan LKPD, di mana sudah tersampaikan dalam pasal 91 PP 12 2019.
Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rancangan KUHP PPAS dimaksud ketika tidak terdapat kesepakatan, maka rancangan KUHP PPAS itu sudah dibajukan ya, sebagaimana tahun 2026 dibajukan, maksudnya di sini sudah dibungkus dalam konteks dalam konteks surat keputusan kepala daerah. Itu ya Bapak Ibu. Maka Ranperda APBD berpedoman pada surat keputusan kepala daerah terkait dengan KUHP PPAS dan juga RKPD. Tidak bergerak, tidak lari daripada apa yang sudah tersampaikan dalam surat keputusan kepala daerah. Selanjutnya, setelah KUHP PPAS, maka kepala daerah mengeluarkan surat edaran untuk penyusunan RKA. Nah, di minggu kedua atau kita bicara 60 hari kerja. Karena persetujuan bersama kalau normatif untuk Ranperda APBD murni itu persetujuan bersama di 30 November. Maka kalau kita pukul untuk 60 hari kerja, maka dia akan tersampaikan Ranperda APBD oleh Kepala Daerah pada DPRD kalau nggak salah di minggu kedua atau di tanggal 9 September. Sesuai hari adalah hari kerja. Gitu. Kalau memang di Kutai Barat 5 hari, dihitung 5 hari kerja atau 6 hari. Gitu kan. Nah, itu disampaikan untuk disetujui, untuk dibahas dan disetujui bersama, kenalah dia di 30 November. Itu ketika bicara kita normal. Gitu kan, bicara normal. Alhamdulillah mungkin Kutai Barat tidak pernah mengalami perkada ya atau keterlambatan dalam penyusunan dalam persetujuan Ranperda APBD. Baik, selanjutnya kita akan bicara belanja. Kalau dari sisi pendapatan kita sudah clear ya Bapak Ibu, kita melihat realisasi prognosis pendapatan kita akan melihat realisasi 3 tahun sebelumnya. Kemudian untuk belanja daerah ada belanja operasi, belanja pegawai, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai ini tetap Bapak Ibu. Belanja pegawai ini maksimal 30% tadi. Walaupun penundaan atau pemotongan DTU dilakukan nanti masih dapat masih dimaknai sampai sampai tahun 2028. Untuk posisi Kutai Barat posisinya aman karena di angka 26% kalau tidak salah. Untuk belanja barang jasa yang di mana di dalamnya ada belanja barang pakai habis dan barang tak pakai habis. Barang pakai habis, kita sebagaimana kita ketahui di sana ada yang terkait dengan apakah itu terkait dengan ATK, kemudian kan ada makan minum, ada juga cetak ganda. Nah, ini juga dilakukan penyesuaian. Nah, kita tidak tahu kalau bicara 2027 apakah akan ada TKD tambahan gitu. Apakah akan terefisiensi lagi di 2027? Setelah efisiensi kita di 2025 itu 50T, kemudian 2026 260T. Nah, apakah akan terjadi juga efisiensi di 2027? Kita belum bisa memastikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika menyusun tadi, kan Bapak Ibu menyusun nih, udah mulai dari RKPD nih untuk murni. Nah, rincian APBN menggunakan data realisasi tahun sebelumnya. Ya, termasuk untuk TKD. Karena Bapak Ibu tidak bisa rincian APBN itu keluar setelah tanggal 17 Agustus Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui menyusun RAPBD ini mulai dari RKPD. RKPD itu untuk kabupaten kota sudah ketuk di minggu pertama bulan Juli. Ya, berarti secara otomatis Bapak Ibu menggunakan prognosis lah. Prognosisnya apa? Realisasi. Gitu. Tapi tidak jauh-jauh lah Bapak Ibu. Kita belum tahu nih akan ada efisiensi lagi atau tidak. Masuklah tadi. Ada belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah bansos. Perlu kami sampaikan di sini, sesuai dengan hasil temuan KPK, itu ada beberapa item yang menjadi temuan KPK terkait dengan belanja hibah khususnya. Di mana antara lain yang pertama, bahwa ada provinsi kabupaten kota yang menganggarkan belanja hibah itu lebih besar daripada PAD. Itu yang pertama. Yang kedua, mandatory spending belum terpenuhi, itu belanja hibahnya tetap ya dilaksanakan. Padahal bicara pasal 29298 Undang-Undang 23 2014 itu belanja hibah bansos itu
itu dilaksanakan apabila dianggarkan apabila belanja urusan wajib pilihan terpenuhi. Ini tidak, mandatory spending tidak terpenuhi saja itu sudah bisa berhibah bansos. Existing yang terjadi. Kalau Kutai Barat aman nih karena semua tadi terpenuhi. Ya Bapak Ibu. Nah, hati-hati ketika tidak terpenuhi. Ini menjadi atensi bagi teman-teman pemeriksa khususnya. Inilah menjadi antara lain kajian daripada kajian KPK terhadap temuan yang terjadi. Kemudian karena ada satu hal lagi bahwa belanja hibah ini tahun ini tetap banyak nih. Padahal efisiensi, ya kan? Padahal terjadi efisiensi. Pemerintah daerah banyak mengatakan bahwa tidak ada uang. Tapi kenapa belanja hibahnya kok tetap dianggarkan? Kemudian yang terakhir terkait hibah kepada instansi vertikal yang memang sesuai amanat, belum ada tuh bahasa batasan ya Bapak Ibu. Tapi kita meminta kepada pemerintah daerah semoga nanti bisa tersampaikan dalam pedoman dan PPD ya Bapak Ibu, bahwa hibah kepada instansi vertikal untuk dilakukan pembatasan. Ya, dan ini juga kita sudah sampaikan, khususnya terkait dengan hibah itu kan ada uang barang jasa. Kami berharap bahwa pemerintah daerah memberikan hibah pada instansi vertikal itu dalam konteks uang. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Apakah tidak boleh dalam konteks barang? Boleh sih Bapak Ibu dalam konteks barang. Boleh diberikan hibah dalam konteks barang, tapi memang yang ibarat katanya yang memang dia putus ya Bapak Ibu. Contohnya gini, kepada misalkan instansi vertikal minta hibah terkait dengan notebook atau kendaraan dinas operasional. Kalau hibah barang, berarti kan kita full costing ya Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu yang melakukan. Kalau hibah barang, barangnya sudah ada, Bapak Ibu yang melakukan pengadaan. Misalkan kendaraan operasional, minta motor lah, roda 2. Minta ada berapa? Ada 50 unit, katanya. Nah, Bapak pemerintah daerah akan melakukan pengadaan terhadap 50 unit motor kendaraan dinas roda 2. Kemudian baru dihibahkan. Kepada siapa? Kepada instansi vertikal. Tapi ketika itu yang sifatnya renovasi, ya kan, atau pembangunan rumah negara, itu kan rumah negara, ya. Nah ini yang agak miss di sini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu menganggarkan dalam konteks hibah barang. Padahal yang Bapak Ibu bangun itu, yang Bapak Ibu lakukan renovasi itu adalah asetnya, bukan asetnya pemerintah daerah, tapi asetnya siapa? Asetnya negara. Jadi alangkah lebih baik ketika konteksnya membangun rumah negara ataupun kantor itu pasti kan organisasi vertikal ataupun itu bicaranya membangun melakukan renovasi rumah negara itu alangkah baiknya dianggarkan dalam hibah uang gitu loh. Jangan hibah barang. Karena apa? Karena itu adalah asetnya pemerintah, asetnya pusat negara, bukan aset pemerintah daerah. Ya. Kemudian terkait belanja bantuan sosial. Kalau bantuan sosial itu kita clear, dia beresiko sosial. Sepanjang dia beresiko sosial, maka dia dapat diberikan terus-menerus. Belanja hibah. Kalau belanja hibah itu tidak bisa diberikan terus-menerus, tidak wajib, tidak diberikan dan tidak terus-menerus, kecuali diatur lain. Kecuali diatur lain seperti apa? Seperti amanat peraturan perundang-undangan. Contohnya PMI, ya kan? Basnas, Pramuka, Korpri, itu dimungkinkan untuk diberikan secara terus-menerus. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus. Kemudian terkait dengan instansi vertikal, itu memang di pedoman penyusunan APBD sampai existing Permendagri 14 2025. Itu untuk instansi vertikal dibuka ruang untuk diberikan terus-menerus setiap tahun anggaran. Tapi yang perlu dipastikan di sini bahwa pada instansi vertikal itu hanya diberikan ketika Bapak Ibu sudah menganggarkan di APBD murni, maka tidak bisa lagi ditambahkan di APBD perubahan. Gitu ya. Apapun itu, misalkan, APBD murni belum direalisasikan, belum dilaksanakan. Ya sudah kita, karena ternyata instansi vertikal ini yang tadinya dianggarkan 500, minta 600.
masih kurang nih. Ya udah nggak usah kita realisasikan dulu lah di murni. Biar nanti kita tambah dulu di perubahan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena track recordnya terlihat bahwa ketika kita bicara lampiran 1 penjabaran itu terlihat semula bertambah berkurang menjadi. Berarti Bapak Ibu sudah menganggarkan 500 di murni, bertambah 100 menjadi 600 di APBD perubahan. Itu tidak diperkenankan. Karena hibah pada instansi vertikal itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian belanja modal. Ini juga kita harus lebih clear ya. Kalau belanja modal infrastruktur pelayanan publik kita gede, 61%. Tapi kenapa? Begitu bicara realisasi sampai saat ini aja baru 1%. Jadi kita benar-benar clear. Bicara belanja modal, kita clear itu full costing Bapak Ibu. Full costing itu bicara belanja modal apa dia adalah memberikan nilai manfaat lebih dari 12 bulan kapitalisasi threshold ya Bapak Ibu. Jadi ketika memberikan nilai manfaat lebih dari 12 bulan maka dia bentuknya adalah belanja modal, tidak belanja barang jasa. Ketika belanja modal, pastikan kembali bahwa kegiatan ini memang tidak selesai dalam 1 tahun anggaran. Karena kalau misalkan kita ini mau bangun rumah sakit. Dari awal kita udah tahu kita mau bangun rumah sakit. Tapi kita pecah-pecah supaya tidak tahun jamak. Ini sudah salah. Ya kan? Ketika kegiatan itu memang tidak selesai dalam 1 tahun anggaran, maka seharusnya dia pakai mekanisme tahun jamak. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan mekanisme tahun jamak, pastikan kembali bahwa di Ranperda APBD kita di batang tubuhnya itu tersampaikan, tidak hanya tersampaikan terkait dengan darurat mendesak, tapi tersampaikan terkait dengan tahun jamak. Di mana tahun jamak itu harus tersampaikan nama kegiatannya, kemudian lama waktu pekerjaannya, apakah 3 tahun, apakah 4 tahun, atau 5 tahun. Kemudian anggarannya berapa? Dan pagu per tahunnya berapa. Itu tersampaikan di batang tubuh untuk tahun jamak. Karena terinfo bahwa kita akan melaksanakan tahun jamak di 2027. Dan tahun jamak, kegiatan tahun jamak ini harus sudah ada di RPJMD. Ya kan? Dan pastikan ini tercantum di PPAS. Tahun jamak. Ya Bapak Ibu. Jangan jadi kalau umpamanya ibaratnya gini, kalau kita bangun rumah sakit, tapi kita buat dulu lah tahun ini kami konsultannya dulu lah, atau tahun ini kamu pondasinya dulu lah. Karena begitu bicara RKA, RKA itu akan bunyi, apakah di RKA itu akan bunyi pondasi rumah sakit? Apakah atau di RKA itu akan bunyinya memang rumah sakit kan gitu? Karena kita bicara outputnya rumah sakit kan gitu. Berarti harusnya tidak terpecah, harusnya anggaran itu bersifatnya tahun jamak, tidak anggaran bersifat single years. Tuh. Kemudian BTT, kemudian terkait dengan belanja transfer. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan silpa. Silpa kita harus lihat. Silpa yang harus terbagi, tadi sudah terbagi. Yang irmak dan non-irmak. Kalau irmak kita nggak mungkin pakai lah. Karena itu namanya gali lubang tutup lubang. Tapi kalau non-irmak ini harus dilaksanakan. Nah, ada yang kemarin diskusi kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy juga terkait dengan silpa kita yang memang banyak ya. Kutai Barat ini banyak silpa. Apakah diasumsikan di 2026 ini kita posting ke belanja dengan asumsi bahwa ini jaga-jaga, bahwa ini dalam arti kata dibentangkan. Kan gitu. Karena silpa kita kalau nggak salah 600 nih. Di perubahan APBD. Nah, silpa ini akan digunakan di 2027 buat si tahun jamak. Kan gitu. Kalau kita tetap silpa di 2026 ini kita tetap posting tetap di silpa di perubahan APBD, maka asumsinya kalau kita tidak belanjakan berarti Kutai Barat ini banyak duit. Ya kan gitu. Kutai Barat ini banyak duit. Karena ada silpa kok. Ada idle money di sana. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bagi ini plus minus ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bagi ke masing-masing OPD ternyata tidak terserap juga. Karena kan silpa kita besar tapi waktunya singkat. Kalau APBD perubahan itu waktunya singkat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau normatif pakai 30 September
di evaluasi provinsi 15 hari, baru kembali ke Kutai Barat untuk dilakukan penyempurnaan, maka Oktober itu habis. November keluar akhir Oktober lah keluar DPA. Maka penggunaan si Silpa tadi hanya November sampai Desember pertengahan, 1,5 bulan coba. Nggak kebayang juga sih kalau Silpa sebanyak itu gimana menghabiskannya. Ketika tidak habis, maka kinerja kepala daerah juga kena. Jadi ini memang plus minus jadinya. Karena apa? Silpa kita terlalu banyak. Di satu sisi kita nggak akan keserap, di sisi yang lain kalau kita taruh di Silpa juga ini juga akan jadi oh ada uang nih gitu kan, ada uang yang nganggur nih Kutai Barat. Nah ini juga harus hati-hati dan ketika terbagi ternyata memang ketika terbagi di masing-masing OPD tidak terserap, kinerja kepala daerah juga yang kena. Ini yang harus kita apa ibarat katanya ini harus benar-benar jelas nih seperti apa penggunaan silpanya. Karena silpa ini juga yang secara tersampaikan kemarin, ini yang akan digunakan di 2027 untuk kegiatan kita tahun jamak. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan, Bapak Ibu izin, kita masih ada terkait dengan program pusat, baik itu MBG, swasembada pangan, sekolah rakyat, dan sekolah unggulan. Sekolah unggulan, kemudian terkait juga dengan penanganan inflasi, kemiskinan ekstrim, dan juga stunting pastinya. Untuk lampiran tematik stunting ekstrim dan juga penanganan inflasi itu dapat kita lihat, kami sebagai selaku evaluator dapat langsung menarik ya dari lampiran tematik kita di SIPD. Selanjutnya terkait dengan yang BPD, pergeseran anggaran. Kita tadi juga sudah disinggung. Yang pastinya pergeseran anggaran itu akan aman sekali. Aman sangat ketika apa? Ketika memang dia posisinya hanya geser di kode rekening berkenaan. Salah satu contohnya ini. Misalkan kegiatan itu adalah koordinasi dan konsultasi. Di mana di dalamnya ada dinas dalam daerah, luar daerah. Dia geser di situ saja, itu aman pada kode rekening berkenaan. Tapi amat sangat tidak aman ketika geser antar unit organisasi, antar kegiatan, antar belanja, baik itu barang jasa ke modal, modal ke barang jasa, itu amat sangat tidak aman Bapak Ibu. Ketika itu tidak masuk klausul darurat mendesak, gitu loh. Ketika itu tidak masuk klausul darurat mendesak, itu amat sangat tidak aman. Jadi ketika itu masuk klausul darurat mendesak, itu aman Bapak Ibu. Darurat mendesak ini sebagaimana kita ketahui, ya kan? Kita clear nih, darurat mendesak. Ketika kita bicara darurat mendesak, yang pertama darurat itu bencana, bencana alam, bencana non bencana, ya kan? Dan terkait dengan keadaan kejadian luar biasa. Luar biasa itu COVID. Bencana kita sudah clear. Kalau bencana ada apakah itu dia tanggap darurat atau dia darurat. Kalau tanggap darurat itu pas nanti akan ada surat edaran kepala daerah. Ya kan? Nah, nanti BPBD selaku koordinator. Masing-masing OPD akan menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada ya kan BPBD. Sedangkan kalau darurat, apakah kita bisa tetap menggunakan BTT? Boleh darurat pun. Walaupun tidak ada SE tanggap darurat. Boleh menggunakan. Sepanjang itu memang tidak perlu kita yang namanya ada gunung meletus. Terus kita menunggu sampai tanggap darurat. Tidak. Tapi tetap kita bisa menggunakan BTT. Tapi itu geser ke kode rekening, mohon maaf, ke OPD terkait. Contohnya gini, ada pasar tradisional terbakar. Dia tidak masuk kategori tanggap darurat. Dia hanya darurat. Karena pelayanan publik. Bagaimana menyelesaikannya? Kan pasti kita ngambil BTT. Boleh nggak kita ngambil BTT? Boleh. Tapi geser ke OPD terkait. Gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak 1 kali 24 jam. Tidak ada surat edaran tanggap darurat oleh kepala daerah. Maka tidak bisa dilakukan pembebanan langsung. Jadi dia harus geser ke OPD terkait. Itu mekanismenya. Kemudian tadi kalau non bencana alam, bencana non alam ya terkait dengan kerusuhan kah,
Itu yang maksud daripada bencana alam. Kemudian mendesak. Mendesak ini kita udah kasih nih. Ini udah mendesak sesuai dengan pasal 69 PP 12 2019. Kalau mendesak kita clear. Yang pertama apa? Layanan dasar. Ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Ini mendesak Bapak Ibu. Misalkan begini. Ada terkait dengan salah satu jalan protokol. Jalan protokol ini semua kan lewat situ. Jalan utama dia. Termasuk anak sekolah. Mau ke sekolah lewat situ. Ternyata jalan ini dilalui truk yang mengangkut batu bara. Karena truk itu besar, mengangkut batu bara, jalannya rusak ya lama-lama. Ketika jalan itu rusak, maka macet lah. Sehingga setiap pagi ketika anak sekolah mau berangkat, itu macet. Akhirnya terlambat. Kan itu nggak mungkin Bapak Ibu nunggu nanti di perubahan PPD. Silakan Bapak Ibu melakukan pergeseran anggaran. Untuk apa? Untuk memperbaiki jalan dimaksud. Tapi mekanismenya pakai BTT geser ke OPD terkait. Gitu. Kemudian terkait misalkan ada kebutuhan obat-obatan yang ternyata sudah teranggarkan, ternyata nggak cukup. Ada wabah lah di Kutai Barat. Oh ini enggak nih, kami harus beli obat ini atau obat ini kurang. Ya mau nggak mau Bapak Ibu itu harus dilaksanakan, dianggarkan. Tapi geser dulu kan gitu. Kemudian mengikat dan wajib. Wajib udahlah. Kalau wajib itu kita punya utang yang jatuh tempo kalau kita memang punya pinjaman. Atau kita nih sudah LHP BPK, kita punya hutang belanja, bayar. Dia tidak perlu menunggu perubahan PBD. Kan gitu. Kemudian kalau yang mengikat, gaji, air, listrik, telepon, internet. Itu harus dibayar Bapak Ibu. Kemudian pengeluaran di luar kendali pemerintah daerah atau amanat peraturan perundang-undangan. Ya, seperti sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya juknis DAK itu akan keluarnya DAK fisik, non fisik, kemudian terkait DAUSG yang IRMA DAUSG, maka itu akan keluarnya di tahun depan misalkan 2027. Nah, itu kan pasti dilakukan pergeseran, nggak mungkin DAK fisik Bapak Ibu, DAK non fisik Bapak Ibu itu 100. Ternyata yang 100 ini nggak jadinya 80. Nggak mungkin Ibu Bapak Ibu tetap posting di angka 100. Pasti harus dilakukan penyesuaian 80. Begitu juga ketika bicara DAK fisik. Yang tadinya ternyata jalan ini menggunakan aspal, ternyata jalan ini dianggarkan menggunakan aspal, ternyata DAK fisik keluar, jalan ini harus beton, ya harus dirubah jadi beton. Karena itu sifatnya IRMA. Nah, ketika melakukan pergeseran anggaran, maka kita harus mengambil dari mana? Yang pertama ngambil dari BTT Bapak Ibu. BTT tidak cukup, maka kita rasionalisasi belanja. Program kegiatan subkegiatan yang kurang prioritas itu ditunda atau dijadwalkan ulang kembali. Selanjutnya apa yang terakhir? Saldo kas yang tersedia. Itu pilihan terakhir Bapak Ibu. Kemudian baik, mungkin saya akan lanjut ke beberapa hal ya Bapak Ibu terkait dengan di sini poin-poin yang memang tidak memiliki korelasi langsung dengan subkegiatan. Salah satu contohnya gini, penyediaan peralatan perlengkapan kantor 14M. Ternyata antara lain diuraikan pada SRO. Masa di penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di situ ada belanja barang diserahkan untuk dijual diserahkan pada masyarakat 9,5 M. Kemudian ada jasa konsultasi perencanaan arsitektur 63 juta. Ada jasa tenaga ahli, ada singkat, ada tagihan air, tagihan listrik. Padahal kegiatannya penyediaan peralatan untuk kantor. Harusnya yang ada itu adalah ATK. Iya kan? Kemudian souvenir seperti itu. Ini masa penyediaan peralatan perlengkapan kantor pakai desain arsitektur, pakai tenaga ahli. Ini kan tidak berkorelasi dengan subkegiatan dimaksud. Kemudian ada subkegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 221,1 M. Ternyata di dalamnya ada jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. Kita kan ngomongin masyarakat, kenapa ini ada jaspelnya ASN? Kemudian ada pemenuhan subkegiatan pemulihan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 3,6 M. Tapi di dalamnya ada belanja modal 41.000. Kan gitu. Belanja modal apa? Alat pemadam kebakaran.
Jadi pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan nggak berkorelasi. Kok belanjanya ada modal alat pemadam kebakaran? Ya. Selanjutnya, kita akan lihat di sini kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja. Nih, ada subkegiatan peningkatan mutu pelayanan fasilitasi kesehatan 246 juta. Tapi subrincian objek belanjanya, belanja perjalanan dinasnya 239 juta. Dinas biasanya 239 juta. Dinas dalam kota 6,7. Berarti ini kan proporsinya nggak sesuai dengan capaian kinerja. Peningkatan yang kita tekankan di sini peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Harusnya mutu terhadap fasilitas kesehatan. Maksud kok isinya justru perjalanan dinas. Ya. Kemudian subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 299 juta. Isinya itu meeting dalam kota, rapat-rapat 181 juta. Kemudian pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa 478 juta. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa. Isinya justru beli alat bahan kegiatan kantor lainnya 175 juta. Perabot kantor 74 juta. Perjalanan dinas 132 juta. Tidak sesuai nih proporsi dengan capaian kinerja. Kemudian ada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional 76 juta. Perjalanan dinasnya 75 juta. Ya. Kalau ini konteksnya sebenarnya cocoknya koordinasi konsultasi subkegiatannya, bukan pengelolaan pelayanan kesehatan. Ya, karena perjalanan dinasnya saja udah 90%. Kemudian subkegiatan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan 68 juta. Perjalanan dinasnya semua full untuk perjalanan dinas. Ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini belanja pokok belanja pokok dan penunjang. Ini penunjangnya lebih besar daripada pokok. Ada subkegiatan pembinaan minat bakat kreativitas siswa. Itu 803 juta. Di dalamnya ada meeting dalam kota itu 344. Jadi 42% itu bukan untuk siswanya, tapi lebih kepada kitanya. ASN-nya. Kemudian pembahasan APBD ini sering banget nih. Biasanya ini di satuan. Ya, mungkin nanti dari teman-teman satuan ya. Ini sering banget. Pembahasan APBD itu 441 juta. Nah, perjalanan dinas ya 396 juta, 89% untuk dinas. Padahal kita bicaranya bahas APBD. Ya kan? Kemudian penyusunan dokumen perencanaan bakat daerah itu 314 juta. Tapi isinya 70% itu dinas. 225 juta. Ini belanja penunjangnya lebih besar pada belanja pokok. Padahal kita bicara bahasa APBD, nyusun dokumen. Yang kita outputnya itu kan dokumen. Ya kan? Dokumen itu outputnya. Tapi justru kita lebih banyak perjalanan dinasnya. Ini standar satuan harga. Tidak sesuai dengan SSA. Ada belanja modal alat pemadam kebakaran dianggarkan hanya Rp607 pada subkegiatan pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit. Pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit ini subkegiatan ini pas banget memang. Ini berkorelasi terhadap belanja modal alat pemadam kebakaran. Tapi kenapa alat pemadam kebakaran harganya Rp607? Kan nggak sesuai standar satuan harga. Ini seolah-olah ini hanya untuk menyimbangkan. Kemudian belanja modal alat kebakaran Rp10. Sama kegiatan operasional pelayanan rumah sakit. Kemudian cetak Rp500 dapat selembar nih. Padahal subkegiatan diperbanyakan benih bersertifikat. Benar sih. Kita kan perbanyakan benih bersertifikat. Memang buat sertifikat. Benar. Berkorelasi dengan belanjanya. Cuman masa sih belanja cetaknya Rp500? Kemudian cetak 718 pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Nah, antara lain contoh-contoh ini tidak sesuai dengan standar harga satuan. Ini seolah-olah untuk menyeimbangkan atau ini mana nih yang ternyata masih kurang nih, belum seimbang. Kita fokusnya di mana nih kurangnya untuk menyesuaikan. Gitu loh. Ini tidak diperkenankan ya Bapak Ibu.
Kemudian ada juga terkait dengan subkegiatan yang hanya dianggarkan pada belanja pegawai. Kalau ini terjadi pada saat belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan ini masih di posisi belanja pegawai. Kalau sekarang honorarium TAPD, penanggung jawab pengelolaan itu udah geser semua Bapak Ibu ke belanja jasa. Ya, itu sudah aman karena larangan subkegiatan yang hanya dianggarkan pada belanja pegawai itu memang hanya di posisi belanja pegawai. Kalau di belanja barang jasa aman. Tapi walaupun aman, Bapak Ibu perlu ketahui bahkan ketika menganggarkan subkegiatan di belanja barang jasa, ternyata isinya hanya honor saja. Memang walaupun termasuk kategori belanja jasa, tapi kan honorarium itu di SPJ kan ya Bapak Ibu. Di sana ada SPJ, ada ATK-nya, ada cetak dan cetak printnya gitu loh. Pastinya harusnya adalah di sana terkait anggaran cetaknya, anggaran ATK-nya gitu ya Bapak Ibu. Walaupun tidak ada amanat aturan gitu loh. Mungkin baik demikian yang dapat kami sampaikan terhadap penyusunan APBD. Mungkin satu lagi terkait dengan uang yang diserahkan ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin mempertegas saja untuk terkait dengan perbedaan antara uang barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga dari masyarakat dengan belanja hibah uang barang jasa. Yang perlu kami tekankan di sini, uang yang diserahkan, uang barang jasa yang diserahkan pada pihak ketiga dari masyarakat itu tercantum dalam RPJMD dan merupakan visi misi kepala daerah, tidak by proposal. Tapi kalau hibah bansos yang direncanakan, hibah uang barang jasa dan juga bansos yang direncanakan itu harus by proposal, ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi uang yang diserahkan itu tidak by proposal, hanya cukup tercantum dalam RPJD dan merupakan visi misi kepala daerah. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Roy dan Bu Kaya telah memberikan berbagai arahan dan tentunya ini menjadi referensi penting bagi kami pemerintah Kutai Barat untuk merumuskan kebijakan anggaran yang realistis, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Mungkin izin ini jika berkenan Ibu kami break dulu karena waktu di Kalimantan sudah menunjukkan pukul 1. Mungkin kita bisa kembali lagi setelah 30 menit setelah makan siang Ibu jika berkenan Pak Roy. Iya, Ibu, izin saya tambahkan sedikit dari bahan yang disampaikan Bu Maya, Pak Kaban, izin Pak Sen. Catatan saya yang pertama tentang Silpa ya, Silpa masih amat sangat besar, ya Pak ya. Jangan, saya tidak ke Silpa Pak, saya ke belanja mandat dulu Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Kaban Bapeda, Pak Kaban Keuangan, ya Pak Sekda selaku Ketua TAPD, walaupun mungkin beliau tidak hadir bersama-sama dengan kita, karena semua yang dimandatorikan oleh Undang-Undang 1 dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Barat. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk itu. Yang kedua Silpa, Pak Kaban masih terlalu besar gitu ya. Silpa yang terlalu besar ini, saya sampaikan Silpa terlalu besar ini karena bagi saya yang dipaparkan Bu Mai ini, sekarang bulan Juni, berarti ini Silpa yang sudah hasil audit. Ya, di Silpa yang hasil audit ini kita sudah tahu mana yang earmark, mana yang non-earmark. Nah, jika silpanya itu silpa earmark, Bapak Ibu punya banyak pilihan. Pilihan yang pertama tentu saja digunakan untuk memenuhi amanat layanan wajib dasar. Itu satu ya. Yang kedua, kalau memang layanan wajib dasar tadi kan sudah dipaparkan terpenuhi semua nih. Nah, saya sebenarnya mengusulkan Bapak dan Ibu untuk penyertaan modal. Kenapa penyertaan modal gitu ya? Penyertaan modal ini cara paling mudah bagi kita untuk mencari uang tanpa harus bekerja keras. Menyertakan modal di bank pembangunan daerah. Tetapi
tentu saja harus ke Perda Induk APBD 2027, bukan di Perda Perubahan 2026. Nah, mitigasinya mungkin Pak Kaban taruh dulu di BTT. Taruh dulu di BTT sambil kita membahas untuk penyertaan modal 2027. Karena dia harus masuk di penyertaan modal 2027 ya. Jadi dengan demikian dia bisa digunakan, Pak. Tidak berlebihan gitu. Apakah silpa yang berlebihan itu buruk? Tidak juga sih, Pak. Tidak juga. Cuma begini, semua yang dihitung sebagai pendapatan di dalam APBD itu harus diterjemahkan menjadi belanja. Nah, itu problem ya. Yang daripada dia diterjemahkan menjadi belanja kemudian belanjanya tidak efektif, lebih baik kita menggenerate lewat pintu yang lain, yaitu penyertaan modal dari sisi pengeluaran pembiayaan. Itu ya Pak ya, usul saya ini Pak Kaban, Pak Asisten. Yang kedua, Pak Asisten, Pak Kaban, saya melarang Kutai Barat untuk memasukkan semua pendapatan yang diasumsikan sebagai pendapatan tetapi belum jelas dasar hukumnya. Contoh, transfer pemerintah pusat kurang salur DBH, transfer pemerintah provinsi yang belum ditetapkan perkadanya, gitu ya. Itu memasukkannya di dalam struktur APBD, di dalam komponen pendapatan, itu sama artinya dengan kita masih mengangan-angan pendapatan, gitu ya. Jadi kalau saya sih itu bukan sesuatu yang harus diposting di dalam struktur APBD. Oleh karena itu izin khusus untuk pendapatan transfer pusat sampai dengan uang itu masuk di RKUD, barulah saya memperkenankan Kutai Barat untuk mempostingnya di dalam struktur APBD. Kalau masih hanya keputusan Menteri Keuangan, belum ada kepastian untuk penyaluran pun, bagi saya memasukkan itu, kemudian merincinya menjadi belanja, itu kita memposting sesuatu yang belum jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir, izin Pak Kabar, Bapak Ibu berkenan, saya ingatkan sekali lagi, dokumen yang disampaikan kepada DPRD haruslah lengkap, siap untuk dibahas, dan mohon izin, mohon perkenan kalau boleh sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur di dalam PP 12 dan Undang-Undang 23. Itu tambahan dari saya mungkin, Pak Asisten, Pak Kaban, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy untuk masukannya kepada Kutai Barat. Mungkin bisa. Oke. Kami izin istirahat dulu Pak Roy, Ibu Maya, jika berkenan 30 menit. Setelah ini mungkin kita akan masuk kepada sesi diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan kepada peserta. Baik, terima kasih Pak Roy, Ibu Maya. Kita ketemu lagi di jam 13.30 waktu Indonesia. Terima kasih Pak. Recording stopped.